Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini akan menyampaikan suatu kiat tentang beberapa masalah yang terkait dengan One More Piston Buds. Jadi ini sebuah TWS yang murah, tapi kualitasnya menurut saya bagus ya. Hanya saja pada perjalanannya ada beberapa kendala yang saya simak di kalangan netizen. Demikian, ini mungkin pengalaman pribadi saya yang semoga bisa membantu. Jadi mari kita mulai. Sekarang kita akan membahas masalah yang pertama. Secara umum, periperal seperti ini selalu disarankan oleh produsennya untuk lakukan pengisian baterai terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan, kan kira-kira seperti itu. Jadi dengan refleks kemasan dibuka, kemudian ducting ini dikeluarkan. Nah, paling-paling dikontrol sebentar seperti ini, langsung beberapa teman itu tergesa-gesa melakukan pengecasan. Nah, ketika dilakukan pengecasan, lampu di sini memang menyala, tetapi lampu di sini dua-duanya mati, yang menunjukkan indikator pengisian. Nah, ketika mati ditungguin gitu kan ya, ditunggu itu kok nggak penuh-penuh, nggak berisi-berisi ya. Tahu kenapa nggak penuh atau nggak terisi ya, dicoba gitu ya. Setelah sekian lama pengisian, coba deh dikoneksikan ke HP gitu, tapi ternyata tidak connect. Nah, itu sebetulnya ya kendalanya sederhana. Jadi ketika pertama kali kemasan dibuka, kemudian ductingnya dibuka, harusnya kita mengecek konektor ini. Nah, si konektornya itu aslinya ya, bawaannya sebelum kita pakai itu ada plastik yang menempel di sini. Plastik menempel di sini sehingga tidak terkonek antara ducting ini ya. Di ducting ini kan ada pinnya dua tuh, itu tidak terkonek ketika melakukan pengecasan. Di sini nyala, di sininya tidak. Jadi yang harus dilakukan adalah ya sudah, ini dibuka saja si plastiknya di sini yang menempel. Setelah itu lakukan pengecasan. Kalau sudah dilakukan pengecasan, lampu di sini menyala seperti ini, itu dipastikan dia terisi gitu ya. Baru dicoba lagi untuk melakukan pairing ke ponsel. Nah, kemudian pengalaman, jadi ketika saya melakukan pengisian itu tidak menggunakan kabel bawaan, tapi menggunakan kabel yang menurut saya ini kabel andalan gitu ya. Saya gunakan kabel ini, ternyata dia tidak mulus. Jadi setelah sekian menit dia mati lampu pengisian ini. Waduh, kata saya, TWS-nya rusak nih. Tapi setelah saya coba menggunakan kabel bawaannya ini, ya alhamdulillah pengisiannya lancar. Jadi saya ulangi, pastikan plastik-plastik yang menutup tadi dibuka dulu. Kemudian jika tidak ingin berspekulasi, ya pastikan saja melakukan pengisian dengan kabel bawaannya. Saya menggunakan casan seperti ini, alhamdulillah ya, sudah setahun berlalu, tidak ada kendala apa-apa tuh, normal-normal saja. Baik, itu tadi kendala yang pertama. Kendala yang kedua adalah terjadi ketika teman-teman melakukan upgrade firmware. Jadi ketika melakukan upgrade firmware itu kan menggunakan aplikasi One More Music yang bisa di-download di Play Store, kemudian diinstalasikan di HP. Pada saat upgrade ya, dianggap si upgrade-nya itu selesai, kok jadi ada masalah. Yang tadinya terkoneksi kedua-duanya menjadi hanya salah satu.
apakah yang kiri mati atau yang kanan mati atau bahkan kedua-duanya mati. Nah, kendala seperti itu sebetulnya muncul disebabkan oleh upgrade firmware yang tidak sempurna atau gagal. Jadi dia berjalan upgrade firmware-nya, kemudian di atas itu ada tanda kali merah yang menandakan gagal. Nah, kemudian teman-teman pakai untuk pairing ke ponsel, itu bisa dipastikan pasti ada masalah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya si upgrade firmware-nya diulang sampai sukses 100%. Sampai muncul di bawahnya tanda centang gitu ya. Nah, berarti dia sukses. Setelah sukses, si TWS-nya masukkan kembali ke kotak ini sebentar, kemudian pairingkan lagi dengan ponsel. Insya Allah itu akan berjalan lancar. Nah, lalu kenapa si upgrade firmware-nya itu bisa gagal? Nah, analisa teknisnya yang paling masuk akal begini. Ketika pertama kali si One More Piston Buds ini di launching, itu pembelinya banyak gitu ya, mungkin tersebar di seluruh dunia. Pada saat yang bersamaan itu melakukan upgrade sehingga si servernya itu down. Nah, ketika servernya down, maka banyak yang downloadnya tidak sempurna. Ketika download tidak sempurna, maka penginstalannya pun untuk upgrade firmware tersebut gagal. Beberapa kiat yang bisa dilakukan agar upgrade firmware-nya itu lancar adalah yang pertama ya, ini jaga-jaga saja. Si baterai ini syukur-syukur kalau terisi penuh ya. Baterai si TWS-nya, atau paling tidak ya terisi 50%. Kemudian ponsel yang digunakan untuk mengupgrade juga dia terisi sekurang-kurangnya 50%. Kemudian jaringan internetnya lancar, baik itu menggunakan WiFi atau menggunakan SIM card. Nah, itu lancar ya. Kemudian yang keempat, mungkin ini minor ya. Minor itu tentang servernya. Si servernya ini anggap jauh dari Indonesia ya. Misalnya saja dia di Eropa atau di Amerika, maka antara kita dengan mereka itu kan berselisihnya siang dan malam. Kalau misalnya di sana siang, di kita malam, atau di kita siang, di sana malam. Nah, server itu biasanya orang-orang sibuk itu pada siang hari. Jadi anggap saja orang-orang Amerika itu melakukan update pada siang hari, update firmware-nya tadi pada siang hari. Nah, malam-malam di sini kita ikutan update, maka banyak kegagalan di situ. Nah, jadi harus dibalik. Biarkan di Amerika sana malam dulu sehingga si servernya tidak banyak dipakai. Jadi artinya kita melakukan upgrade-nya itu siang hari di Indonesia. Demikian ya. Itu kejadian setahun yang lalu sih. Tapi kalau sekarang ini dari beberapa obrolan saya dengan teman-teman, upgrade firmware itu berjalan lancar saja, tidak masalah gitu ya. Tidak ada lagi kendala misalnya yang kirinya mati atau yang kanannya mati atau dua-duanya mati. Demikian saja teman-teman, ini saya menggunakan produk ini puas ya. Jadi kalau untuk kualitas music itu sebetulnya ini standar saja, dia lebih ke ngebass. Kalau untuk vokal dia terdengar standar bagus. Kekurangannya sih menurut saya ini di treble. Jadi si treble-nya tuh kurang cering gitu ya, kurang cering. Tapi bagi para bass head yang memang menyukai bass, saya rekomendasikan. Dengan harga di bawah 250.000, saya pakai puas banget karena memang intinya saya gunakan ini untuk Zoom gitu ya, untuk teleconference, untuk bicara di telepon, itu saya sangat puas. Teman-teman, mohon maaf jika ada penjelasan saya yang malah tidak jelas. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri penyampaian ini. Assalamualaikum.